Kita siapkan hati kita untuk pelayanan firman dengan berdoa memohon iluminasi dari Roh Kudus. Tuhan, hanya jika Engkau membuka mata kami, menerangi hati kami, kami sanggup untuk melihat kebenaran-Mu, melihat kehadiran-Mu, bahkan melihat diri-Mu. Yesus, nyatakanlah diri-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, perbaharuilah hidup kami dengan kuasa sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita melanjutkan tema kita selama bulan Juni, From the Inside Out. Kali ini kita membaca bacaan dari kitab suci surat 2 Korintus pasal 5 ayat 14 hingga 17 di bawah tema See, everything has become new. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara selama pembacaan kitab suci ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara sekalian, seorang rabi Yahudi di dalam khotbahnya tentang pernikahan pernah berkata begini: satu hal yang harus disadari adalah bahwa sejak seseorang menikah, egonya harus dibuang jauh-jauh. Dipastikan tidak ada lagi. Hidupku, dia harus berkata, hidupku sudah bukan untuk diriku lagi. Egoku harus mati. Jika tidak, pernikahan itu pasti kandas. Sejak engkau menikah, tidak ada aku lagi. Aku
sudah mati. Begitulah caranya kita memandang sebuah pernikahan, katanya. Saudara-saudara, menurut hemat saya, Rabi itu benar. Pernikahan adalah sebuah hubungan yang baru, benar-benar baru. Sejak itu seseorang memasuki hubungan yang membuatnya tidak pernah sama lagi. Sejak dia menikah, dia orang yang tidak pernah sama lagi. Hubungan itu mengubahnya. Hubungan itu membuat dia harus melihat segalanya secara baru. Siapa dirinya, apa keinginannya, mengapa dia bekerja, bagaimana kebiasaan makannya, di mana ia tinggal, bagaimana ia mengelola uangnya, jam berapa ia mesti pulang, semuanya tidak lagi sama dengan sewaktu dirinya masih bujang. Egonya harus dimatikan. Sejak ia menikah, ia harus sadar itu. Saudara, itu pernikahan. Apalagi yang namanya menjadi pengikut Yesus, Kristen. Rasul Paulus memberikan pengajaran yang mirip, serupa, sekalipun lebih mendalam artinya. Kekristenan itu bukan agama. It's not religion. Kekristenan itu sebuah relationship. Kekristenan itu sebuah hubungan yang baru. Dengan siapa? Dengan Allah. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan baru antara kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan hubungan itu membuat kita tidak sama lagi dengan sebelumnya. Itu sebabnya Paulus berkata di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat yang terkenal ini 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam terjemahan Alkitab LAI bahasa Indonesia kehilangan, terus terang kehilangan satu kata yang dalam bahasa Yunaninya ada di situ. Kata yang sangat penting yaitu kata idu. Kata idu itu artinya behold, see, dengan tanda seru. Behold, see. Itu sebabnya Revised Standard Version menerjemahkan begini. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. See, everything has become new. Itu terjemahan New Revised Standard Version yang menjadi tema kita hari ini. Ada kata see. Behold. Kata see dengan tanda seru ini memberitahu kita di mana letak
kebaruan hubungan kita dengan Allah semenjak kita menjadi Kristen. Kata "si" ini penting karena dia menunjukkan kepada kita di mana letak kebaruannya. Tentu pertama-tama, kalau kita menjadi Kristen, yang baru adalah hati kita. Tetapi segera sesudah itu, saudara-saudara, kebaruan hati itu memancar pada cara kita melihat diri kita dan melihat kehidupan ini. Yang baru adalah cara kita melihat. Kebaruan itu ada pada mata kita, pada cara pandang kita, pada perspektif kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di Matius 6:22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata sangat penting. Saudara sekalian, kapan manusia itu bisa berubah sih? Kapan manusia itu berubah? Jawabannya adalah kalau dia sudah bisa melihat sesuatu secara baru. Kalau Tuhan membuatnya celik, jika matanya sudah terbuka, kalau pandangannya sudah terang, maka ia akan berubah. Kalau pemalas sudah bisa melihat bahwa kemalasan itu sedang membunuh masa depannya, barulah dia akan berubah. Kalau tadinya Anda dislike pada seseorang, karena Anda mendengar cerita begini dan cerita begitu tentang dia yang negatif, Anda tidak suka padanya. Namun, suatu saat Anda menemukan ternyata dia orang yang baik. Bahkan Anda ditolongnya dalam kesulitan. Maka dijamin pandanganmu akan berubah. Dan kemudian sikapmu terhadapnya juga akan berubah. Kalau seseorang tidak suka melakukan sesuatu, tetapi setelah dia mempelajari sesuatu itu lebih dalam, mempelajarinya lagi dan menemukan manfaatnya bagi hidupnya, maka dia mulai melihat sesuatu yang dikerjakannya itu secara baru. Dia mulai suka mengerjakannya. Karena dia sudah melihat sesuatu yang baru di dalamnya. Dia berubah. Jadi artinya, saudara, kalau dari dirinya sendiri seseorang melihat secara berbeda dengan sebelumnya, ia sudah celik dan melihat yang tadinya tidak dilihatnya, maka dia akan mulai berubah. Jadi kapan orang berubah? Ketika dia melihat sesuatu secara baru. Mata itu amat menentukan sekali. A new look, a new insight will change you. Rasul Paulus mengalami perubahan besar di dalam diri dan kehidupannya.
yaitu ketika pandangannya tentang Yesus dan kekristenan berubah. Digambarkan dalam peristiwa pertobatan Paulus yang tadi dibaca di depan sebagai ayat pembukaan. Dia itu menjadi buta karena ada seperti selaput yang menutup matanya. Sejak cahaya memancar yang mencegat perjalanannya menuju kota Damsyik. Namun, sesudah Ananias berdoa dan menumpangkan tangan atasnya, Paulus atau Saulus celik, matanya terbuka. Tapi bukan hanya itu, seluruh pandangannya berubah. Dia beroleh new insight tentang siapa Yesus dan siapa orang-orang Kristen itu. Itu sebabnya dia menulis di ayat 16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ukuran yang lama, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tidak lagi melihatnya demikian. Sebab penglihatan kami baru. Penilaiannya dan pandangannya tentang Yesus menjadi totally new. Dari situlah Paulus berubah. Saudara-saudara, menjadi Kristen itu yang paling penting di sini. Ada perubahan hidup. Menjadi Kristen itu yang paling penting adalah ada perubahan hidup. Menjadi ciptaan baru, kata Paulus. Sebab mirip seperti sebuah pernikahan. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Kita memasuki sebuah hubungan yang baru dengan Allah melalui Yesus. Dan karena hubungan itu, kita melihat segalanya di dalam hidup ini dengan mata yang baru, dengan point of view yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya, di mana bedanya? Yang dulu dengan yang baru. Pandangan yang lama dengan pandangan yang baru. Di mana bedanya? Saudara perhatikan tulisan Paulus ini. Ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya, sejak memasuki hubungan yang baru dengan Allah di dalam dan melalui Yesus, Paulus memandang dirinya sudah mati. Akunya tidak hidup lagi. Itu sebabnya di Galatia 2 ayat 20 dia berkata, bukannya lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu terpancar dalam nyanyian persekutuan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Saudara sekalian,
Yang Paulus hendak katakan adalah egonya sudah mati tersalib bersama Yesus. Itu bedanya. Dulu egonya menyala-nyala. Tetapi sekarang ketika ia menjadi Kristen, egonya itu tersalib mati bersama Yesus. Seorang uskup dari gereja Ortodoks Timur menjelaskan arti dari gestur membuat tanda salib dari dahi ke dada. Gini. Huruf I, garis vertikal dari dahi ke dada, artinya aku, I. Kemudian dipalang dengan garis horizontal, artinya I itu disalibkan bersama Kristus mati. Aku, I, sudah mati. Itulah tanda yang menunjukkan apa artinya seseorang menjadi Kristen. Dan secara rutin setiap kali berdoa gestur itu diulang terus. I disalibkan. Aku mati bersama Kristus. Artinya dari waktu ke waktu orang Kristen harus menyadari kematian egonya. Itu artinya menjadi Kristen. Aku yang mati, saudara-saudara, bukan berarti kita menjadi hilang kepribadian atau personality kita. Bukan. Bukan itu maksudnya. Melainkan kita sekarang menyadari bahwa ada yang lebih besar di dalam hati kita selain ego kita. Ada yang lebih besar daripada pride kita sendiri, yaitu Kristus. Kita melihat diri sendiri dengan mata yang baru. Aku, egoku, mati karena ditaklukkan di hadapan Yesus, disalibkan. Saudara sekalian, terus terang banyak orang mau menjadi Kristen, banyak. Tetapi terus terang tidak banyak orang Kristen mau egonya mati. That's the problem. Bilangnya Kristen, tetapi egonya membara, pride-nya menonjol. Oleh karena itu kita patut memeriksa diri. Sekalipun kita orang Protestan tidak punya gestur begini, tapi sebenarnya itu mengingatkan kita bahwa kita setiap kali harus memeriksa apakah egoku sudah mati tersalib bersama Yesus. Itu pertanyaan yang harus terus-menerus kita lontarkan. Sebab kalau ego itu benar-benar mati, tersalib, wujudnya akan kentara, saudara-saudara. Kita akan menjadi orang yang bersedia mendengar, tidak keras kepala dan tinggi hati. Kalau ego kita tersalib, kita akan menjadi orang yang bersedia listen, mendengar. Tidak suka mendominasi pembicaraan. Ingin mendengar dengan baik. Ingin menghargai pendapat orang.
ingin belajar dari orang lain karena dia egonya tidak menonjol lagi. Sungguh mau mendengar dan tidak buru-buru menjawab atau membantah. Yang berikut, kalau ego kita tersalib, kita bersedia mengaku salah. Kalau memang salah, kita bersedia mengaku. Tidak berkeras hati dan maunya benar dan maunya menang sendiri. Kita bersedia mengaku, I was wrong. Kita juga bersedia untuk mengalah demi kebaikan, demi kepentingan yang lebih besar. Kita juga akan bersedia mengaku tidak tahu. Bahkan banyak hal yang kita belum tahu. Jadi kita mau belajar. Tidak sombong dan sok tahu. Kita juga tidak enggan untuk mengakui ketidakberdayaan kita dan meminta bantuan dari orang lain dengan rendah hati. I need your help. Please. Oleh karena itu tidak salah, saudara, kalau ada orang berkata tentang 3 perkataan kunci untuk menyingkapkan kerendah hatian seseorang. 3 kata kunci memberi tanda orang itu cukup rendah hati atau tidak. Yaitu, seberapa dia bersedia untuk 1, say, I am sorry. 2, say thank you. Dan 3, say please. Humbly say, I need your help. Please. Mari kita bercermin. Seberapa sering kita mengucapkan 3 perkataan tadi dengan sincere. I am sorry. Thank you. And please. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang Kristen? Sudahkah ego kita tersalib bersama Yesus? Oh, kita suka pakai kalung salib, saya tahu. Kita suka nyanyi tentang salib Kristus. Tadi kita nyanyi, nun di bukit yang jauh. Kita nyanyi tentang salib. Tapi pertanyaannya adalah, apakah egoku sudah mati tersalib bersama Yesus? Saya terus terang sudah lebih dari 30 tahun jadi pendeta, saudara-saudara. Most of the time, hidup saya di lingkungan orang Kristen. Banyakkah orang Kristen yang egonya tersalib? Kalau itu pertanyaan ditanyakan kepada saya. Banyakkah orang Kristen yang egonya tersalib mati? Oh, jujur saja kata saya, bisa dihitung dengan jari. Sorry to say. Kalau banyak, tidak mungkin banyak cerita gontok-gontokan di gereja. Yang banyak di kalangan orang Kristen adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan menghargai jerih lelah sesamanya. Berat untuk say thank you dengan tulus. Yang banyak adalah orang yang
pintar making excuses. Never say sorry, I was wrong. Itu jarang, mahal sekali. Dan juga yang banyak adalah orang yang meskipun butuh bantuan, caranya minta bantuan tetap dengan sombong. Susah sekali meminta bantuan dengan please. I need your help. Please. Kesaksian saya ini mungkin too bad. Tetapi begitulah faktanya. Sama seperti banyak orang mau menikah. Banyak yang mau menikah. Tetapi tidak banyak yang bersedia egonya mati setelah menikah. Itu sebabnya banyak pernikahan struggle. Hari ini tepat Father's Day. Harus dikatakan, banyak orang mau menjadi ayah. Banyak orang mau menjadi ayah. Tetapi tidak banyak yang bersedia hidupnya berubah setelah menjadi ayah. Egonya mati. Tidak banyak. Tidak banyak yang mau egonya ditundukkan untuk memberikan diri bagi kepentingan dan masa depan anaknya atau keluarganya. Mau status ayah, tetapi tidak being a father dalam pengertian yang sebenarnya. Mengapa? Karena tidak mau egonya mati. Disitulah kuncinya, saudara-saudara. Begitupun pula banyak orang Kristen di dunia. Seperti banyak orang mau menikah, banyak orang mau menjadi ayah, banyak orang mau menjadi Kristen. Tetapi tidak banyak orang yang hidupnya sungguh-sungguh berubah dengan menjadi Kristen. Mengapa? Karena saya katakan tadi, tidak banyak yang mau egonya disalibkan bersama Kristus. Padahal disitulah core-nya, disitulah intisari dari kekristenan. Sebuah pandangan baru, sebuah cara baru di dalam melihat diri sendiri. Aku, ego, telah disalibkan bersama dengan Yesus. Sehingga terjadi perubahan hidup. Itulah core dari kekristenan. Seperti kata nyanyian yang minggu lalu kita nyanyikan. Things are different now. Something happened to me when I give my heart to Jesus. Things are different now. Pertanyaannya adalah, apakah benar hidup kita sudah berubah dengan menjadi Kristen? Apakah benar kita sudah menjadi ciptaan baru? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menjawab pertanyaan, bersediakah ego atau akuku mati disalibkan bersama Yesus, supaya jelas menjadi kentara, hidup kita pun berbeda. Sehingga orang lain bisa melihat dengan jelas, ini orang Kristen. See, everything has become new. Amin. Happy Father's Day.